Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Saputri, NIM 190803102005 dari Prodi Administrasi Keuangan. Mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman kar. Berikut ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengawasan syariah transaksi pinjaman kar. 2. Alur transaksi pinjaman kar. 3. Teknis dan perhitungan transaksi pinjaman kar. Yang keempat, penjurnalan transaksi pinjaman kar. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengawasan syariah transaksi pinjaman kar. 1. Meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip kar tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Meneliti bahwa yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai. 3. Memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk membayar kewajibannya. Yang keempat, meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan denda tersebut sudah diakui sebagai sumber dana kebajikan. Yang kelima, memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan kas konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank. 6. Memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan kas dalam rangka dana talangan adalah berasal dari modal bank. Selanjutnya yaitu alur transaksi pinjaman kar. Di sini ada dua pelaku dalam transaksi tersebut, yaitu yang pertama bank syariah sebagai pemberi pinjaman kar, yang kedua nasabah sebagai penerima pinjaman kar. Di sini ada 3 tahapan alur yang dilakukan. Yang pertama, seleksi dan akad kar. Jadi bank syariah ini menyeleksi para calon nasabah yang nantinya akan menerima pinjaman kar tersebut. Yang kedua, menyerahkan dana kar. Jadi, bank syariah ini menyerahkan dana kepada nasabah yang sudah dipilih. Yang ketiga, mengembalikan dana kar sebesar yang dipinjamkan. Jadi, nasabah sebagai penerima ini mengembalikan dana yang sudah dipinjam kepada bank syariah. Selanjutnya yaitu teknis dan perhitungan transaksi pinjaman kar. Di sini ada contoh. Contohnya yaitu Bapak Hartanto yang bekerja di sebuah pabrik syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema kar untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman kar ini menggunakan dana internal bank. Informasi terkait akad yang disepakati sebagai berikut. Jumlah pinjaman sebesar Rp1.000.000, lama pinjaman selama 4 bulan, diangsur setiap tanggal 20. Biaya administrasi Rp10.000. Untuk perhitungan angsurannya per bulan, yaitu angsuran per bulan sama dengan total piutang bersih dibagi jumlah bulan pelunasan, yaitu sebesar 1 juta dibagi 4 sama dengan 250.000. Perhitungan biaya administrasi yaitu N% dikali besar pinjaman, yaitu N persennya sebesar 1% dikali 1 juta, yaitu 10.000. Selanjutnya yaitu penjurnalan transaksi pinjaman kar. Dari contoh sebelumnya, berikut adalah penjurnalannya. Pada tanggal 20 Agustus 2013, Bank Syariah menyetujui pinjaman kar Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya dalam rekening atas nama Bapak Hartanto.
Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman kad tersebut. Jurnalnya terhadap transaksi tersebut yaitu pada tanggal 20 Agustus 2013, pinjaman kad pada rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 1 juta. Pada tanggal 20 Agustus 2013, rekening nasabah Bapak Hartanto pada pendapatan administrasi sebesar 10.000. A. Saat pembayaran angsuran. 1. Terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Pada tanggal 20 September 2013 atau tanggal jatuh tempo angsuran pertama, jurnalnya yaitu tanggal 20 September 2013, rekening nasabah Bapak Hartanto pada pinjaman kad sebesar 250.000. Kedua, tidak terdapat dana sama sekali untuk membayar angsuran. Pada tanggal 20 Oktober 2013 atau tanggal jatuh tempo angsuran yang kedua, nasabah tidak memiliki dana sama sekali untuk membayar angsuran tersebut. Baru pada tanggal 5 November 2013, Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan untuk membayar angsuran tersebut. Jurnalnya yaitu pada tanggal 20 Oktober 2013, pinjaman kad jatuh tempo pada pinjaman kad sebesar 250.000. Pada tanggal 5 bulan November 2013, rekening nasabah Bapak Hartanto pada pinjaman kad jatuh tempo sebesar 250.000. Yang ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsurannya. Pada tanggal 20 November 2013 atau tanggal jatuh tempo angsuran ketiga, ternyata Bapak Hartanto hanya memiliki saldo dana di rekeningnya sebesar 150.000 yang bisa digunakan untuk membayar angsuran ketiga. Sementara sisanya baru dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2013. Setelah Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan untuk dapat membayar sisa angsuran tersebut. Jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 November 2013, rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 150.000, pinjaman kad jatuh tempo sebesar 100.000 pada pinjaman kad sebesar 250.000. Pada tanggal 10 Desember 2013, rekening nasabah Bapak Hartanto pada pinjaman kad jatuh tempo sebesar 100.000. B. Pada saat penerimaan imbalan. Pada tanggal 20 Desember 2013 atau waktu pembayaran angsuran terakhir, sebagai rasa terima kasih kepada Bank Syariah yang telah memberikan pinjaman kad untuk pembayaran uang kuliah anaknya, Bapak Hartanto memberikan imbalan sebesar 25.000. Jurnal atas transaksi tersebut yaitu pada tanggal 20 Desember 2013, kas sebesar 275.000, pada pinjaman kad sebesar 250.000 dan pendapatan operasi lainnya sebesar 25.000. C. Pembentukan cadangan kerugian pinjaman kad. Misalnya, pada pertengahan bulan Desember 2013, Pak Hartanto melaporkan dirinya terkena musibah sehingga tidak mampu untuk membayar cicilan terakhirnya. Maka jurnalnya adalah beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kad pada cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kad sebesar 250.000.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.